Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Baiklah, kita lanjutkan tadabbur Quran surah Al-Qamar ayat 50, surah ke-54 ya maksudnya. Pada malam ini ayat ke-46 sampai dengan ayat ke-55 sudah dibaca-baca, terus dituntaskan ngaosna di bumi masing-masing. Mangga ya, mari kita sama-sama simak untuk mendapatkan kembali pelajaran dan hikmah ya dari ayat-ayat Allah, dari pelajaran-pelajaran Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-46. Balis sa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amarru. Gitunya. Yang artinya bahkan, bal itu artinya bahkan ya, atau tetapi ya, bisa juga bahkan. Bahkan ada saat ya, satu saat mau'iduhum yang dijanjikan kepada mereka ya. Coba disimak kalimatnya, kata-katanya. Sa'ah mau'iduhum, sa'ah itu artinya saat, waktu. Mau'iduhum yang dijanjikan kepada mereka. Aya hiji waktu anu dijanjikeun ka maranehna. Nah, sa'ah ini wasa'atu adha wa amaru. Saat itu ya adha. Ya, saat yang dijanjikan itu adha artinya lebih buruk. Wa amaru artinya lebih pahit. Kahartos ada satu masa, satu saat yang dijanjikan, dan saat itu akan menjadi saat yang lebih buruk dan lebih pahit. Ya. Saat apa yang dimaksud di sini? Jadi ini dibandingkan dengan saat ketika Allah menjatuhkan sanksi hukum kepada kaum-kaum yang melarang para nabi, para rasul yang berdakwah ya. Jadi surat Al-Qamar, ingat kembali di ayat 1 ada kalimat iktarobatis sa'ah wan sakol qamar. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 45 itu membicarakan tentang dunia ini ya. Jadi bicaranya, konteksnya adalah tentang perjalanan dakwah Nabi dan juga bagaimana sikap kaumnya para nabi terhadap dakwah Nabi. Kemudian Allah menjatuhkan sanksi hukum kepada kaumnya para nabi karena menghadang, melarang ya. Melarang disampaikannya ini ayat-ayat Allah untuk manusia. Maka Allah memberikan sanksi hukum. Itulah satu saat yang Allah janjikan kepada kaum yang melakukan pelarangan. Jadi itu kejadiannya di dunia. Ayat 1 sampai ayat 45 bicara tentang keadaan di dunia. Nah, sekarang ayat ke-46 sampai dengan ayat 55 baru sekarang dibuka tentang akhirat, gitunya. Jadi semua akan berujung ke akhirat. Ya. Semua yang dibicarakan dalam Al-Quran mau diarahkan ke akhirat. Nah ini balisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amaru. Tetapi ada satu saat yang dijanjikan kepada mereka, dan saat itu lebih buruk lagi berarti, dan lebih pahit lagi. Kumaha maksudna lebih buruk?
lebih buruk dan lebih pahit dibanding azab di dunia. Kalau mendapatkan azab di dunia, ya misalkan sampai dengan ayat-ayat sebelumnya diberi bencana oleh Allah, ya diberi semacam bencana, ya. Tapi nanti azab di akhirat ini disebut lebih buruk dan lebih pahit. Kenapa? Karena azab di akhirat ini dihidupkan, ya, tetapi nikmat Allah dicabut, begitu. Jadi manusia ini dibangkitkan lagi, tetapi tidak lagi menerima mendapat nikmat Allah. Itu lebih pahitnya, gitu. Ya enggak, mendingan mati sudah, enggak ada urusan, kan gitu. Kalau orang sudah mati enggak merasa apa-apa. Tapi ini mah enggak mati dibangkitkan, kemudian nikmat dicabut. Dan itu sakit lahir batin sakitnya. Sakit secara lahiriahnya itu karena tidak lagi ada fasilitas, ya, fasilitas penunjang kehidupan yang biasanya kita terima selama di dunia. Sakit batinnya itu kaduhung, menyesal, seumur-umur ini akan menyesal, begitu. Aduh, kaduhung kunaon waktu di dunia tidak bertakwa. Kenapa waktu di dunia tidak mengikuti jalan yang Allah ajarkan? Nah itu. Jadi lebih pahit katanya, begitu kata Al-Quran. Ini mah lebih pahit nanti, ya, lebih buruk lagi, ya. Atau istilah Al-Quran itulah yang disebut dengan azabun alim, ya, sanksi hukum yang sangat pedih cenangnya, atau sangat berat untuk dirasakan. Nah ini peringatan. Jadi ayat ini, surat ayat ke-46 ini berbicara tentang siap-siap semua manusia akan menghadapi keputusan Allah di akhirat. Dan apabila azab itu menjadi keputusan nanti, maka itu akan menjadi satu saat yang lebih buruk dan lebih pahit untuk dirasakan oleh manusia. Seperti apa dan bagaimana, ya, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Innal mujrimina fi dolalin wasu'urin. Ya. Innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang yang mujrim. Mujrim itu artinya durhaka, ya. Mujrim itu artinya durhaka. Ari durhaka teh naon? Durhaka teh tidak mau taat, kan durhaka. Jadi mendurhakai siapa di sini? Mendurhakai Allah. Tidak mentaati panggilan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi nikmat. Tetapi ketika Allah memanggil untuk manusia mengikuti pelajaran, menjalankan perintah, menjauhi larangan, manusia tidak mau. Nah itu disebut mujrim, durhaka ke Allah. Jadi orang yang mujrimin, orang yang mendurhakai Tuhannya, tidak mau ikut pelajarannya, maka fi dolalin wasu'urin. Yang pertama fi dolalin, dolal artinya sesat. Geus pasti upami kita tidak mengikuti pelajaran Allah, berarti tidak akan tahu jalan hidup yang benar. Poek we pasti sesat, gitu. Jadi Allah dengan ajarannya memberikan sinar terang tentang makna hidup ini, mau kemana kita berpulang, akan ada apa nanti. Tapi kalau kita tidak mau mengabaikan pelajaran Tuhan, ya fidolalin sebut, ya sesat atau poek. Tapi orang teu ngarasa poek, anteng we di dunia teh. Ya, gitu. Kemudian kadituna kesananya bagaimana? Wasyu'urin. Syu'ur itu kata lain dari jahim, sama disebut neraka syair. Syair itu nama lain dari nar, dari jahim, dari neraka. Jadi orang-orang yang mujrim, yang mendurhakai Allah, tahu tadi apa yang dimaksud mendurhakai? Tidak mau memenuhi panggilan Allah, tidak mau ikut pelajarannya.
maka dia dalam kesesatan, pola pikirnya sesat, dan kedepannya nasibnya akan su'ur, akan celaka gitu. Jadi bisa celaka ya, akan menghadapi sanksi hukum neraka begitu. Kapan itu? Nah, ayat berikutnya, yauma yushabuna finnar ala wujuhihim, yaitu pada hari, nah nanti mereka akan fisuurnya, celakanya itu pada hari yushabuna, mereka digiring finari, ke neraka, ala wujuhihim, di depan wajahnya. Jadi wujuh itu kan wajah, tangketnya neraka tehnya, ari ayeuna mah neraka teh karek ceuk beja hungkul ya. Nanti itu neraka itu ala wujuhihim, di hareupeun wajah, di depan ya, di apa, dilihat dengan mata kepala sendiri begitu ya. Jadi penyesalan ya, yang tiada tara nanti itu ya, kepedihan, kepahitan yang tiada tara kalau sudah yushabuna, kita digiring ke neraka di depan wajah. Oh iya geuning anu dijanjikeun teh ya, begitu. Dikatakan dzuku massa sakor, dzuku rasakanlah. Masa itu sentuhan. Syakor ya, syakor juga sama artinya neraka, nama lain dari syair syakor ya. Maka silakan rasakanlah sentuhan kehidupan neraka ini. Jadi kehidupan yang tadi disebutkan adha wa amaru, ini lebih buruk dan lebih pahit lagi dibanding kesengsaraan di dunia. Ya, kahartos teu lamun urang sangsara di dunia, ripuh di dunia, rugi di dunia, can sabaraha. Sabab ari di dunia mah masih keneh aya puntangeun misalkan, masih aya pentaheun. Tapi kalau di akhirat itu adha wa amaru ya, rek muntang kasaha sudah tidak bisa. Nah gitu ya. Jadi dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai alat pembanding ya, alat pembanding untuk menggambarkan akhirat. Bisa dipahami ya. Jadi itu mereka itu digiring ya ke neraka di depan wajahnya, maka rasakanlah sentuhan neraka itu. Kemudian kita lanjutkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sungguh kami, kulla syai'in artinya segala sesuatu, khalaqnahu telah kami ciptakan, biqadarin. Biqadarin itu menurut ketentuannya. Segala sesuatu sudah Allah ciptakan dengan berbagai ketentuan-ketentuan, kadar-kadarna. Paham gak? Ini alasan mengapa Allah memberikan sanksi hukum. Ini alasan. Segala sesuatu itu udah diatur oleh Allah. Segala sesuatu itu terdiri dari apa saja. Bisa kita bagi dua. Ciptaan Allah itu katanya di sini sudah diatur oleh Allah. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan menurut ketentuan, menurut aturan-aturannya. Ada dua ciptaan Allah. Yang pertama, Allah menciptakan realitas alam, langit, bumi dan seisinya itu realitas alam ciptaan Allah. Sudah teratur belum? Ya, sudah diatur. Matahari, bulan, ya, bintang sudah pada posisi-posisinya geus teratur berarti. Ada pergantian siang dan malam kan udah teratur. Kemudian adanya berbagai adanya hujan, ya, siklus hujan teratur. Jadi bumi ini kenyataan alam ini bukan sesuatu yang acak-acakan, tapi sudah
berada dalam keteraturan. Termasuk kita ciptaan Allah, tubuh kita. Kita punya bentuk tubuh seperti ini bukan keinginan kita, leres tuh. Berarti ini sudah diatur menurut ketentuan Allah. Nah itulah Allah ciptakan segalanya biqadarin, dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturannya. Itu tentang kenyataan alam. Ada yang kedua, Allah menciptakan kenyataan sosial. Apa itu kenyataan sosial? Kenyataan sosial itu berarti kenyataan manusia dengan pemikiran dan perilakunya. Jadi Allah juga menciptakan bagaimana mengatur tatanan kehidupan sosial manusia. Baik sosial, baik itu individu maupun masyarakat. Jadi Allah oke ngatur teh eta. Ngatur teh perilaku individu dan perilaku bermasyarakat. Cuman tidak langsung. Penciptaan aturan alam semesta dan seisinya sudah langsung tercipta keteraturan. Tapi penciptaan perilaku manusia dengan perilaku masyarakat tidak langsung diciptakeunana. Supaya manusia ini perilakunya teratur, masyarakat juga tertib teratur, tidak langsung diciptakan eta mah melalui apa? Melalui ajaran, melalui pendidikan. Kenal nggak kita dengan pendidikan? Kenapa harus ada pendidikan? Ya, supaya teratur, supaya tertib, supaya tahu aturan hidup, gitu kan? Kan sudah menjadi sindirannya. Siga nu teu nyakola cenah, gitunya kalakuan teh kan gitu. Berarti sakola teh supaya kelakuannya teratur baik. Begitu. Nah, Allah juga sama menciptakan kita manusia untuk disekolahkan ku Allah sarua. Dibere teu ajarannya. Diberi ajarannya ini untuk mengatur tatanan berperilaku. Nah, jadi alam semesta ini sudah teratur secara langsung. Tidak perlu diajari lagi. Tapi yang belum diciptakan langsung teratur adalah perilaku manusia sebagai penghuni alam ini. Coba kira-kira kalau alam sudah teratur, diri kita secara biologis sudah teratur, tapi perilakunya belum teratur, kira-kira tabrakan moal. Ya, akan terjadi tabrakan. Ya. Jadi jiwa-jiwa yang belum bisa mengatur dirinya sehingga menjadi jiwa-jiwa yang berperilaku acak-acakan, ini akan bertabrakan dengan realitas alam ciptaan Allah yang sudah teratur. Nah gitu. Apa buktinya? Buktinya adalah dunia ini sebagai bukti zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liyuzikohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Kunaon tah aya kerusakan di daratan di berbagai bidang kehidupan maksudna mah. Ya. Erek di daratan, erek di lautan, erek di bidang ekonomi, erek di bidang hukum, erek di bidang politik, erek di bidang pendidikan, termasuk bidang agama, kunaon but rusak, gitu ya. Karena perilaku bima kasabat aidihim, karena perbuatan mereka, gitu. Nah jadi telah tampak kerusakan, karasa aku urang, kerusakan anak kan akan mengakibatkan ketidakadilan, ketimpangan, keributannya, kan gitu. Karena perilaku. Nah itu sehingga dunia ini akan memberikan bukti bahwa manusia yang belum diatur akhlaknya hanya akan menimbulkan kerusakan. Makana can waka diasupkeun ka surga. Da di surga mah tertib, teratur. Lingkungan alam jeung lingkungan sosial di surga mah engke duanana tertib, teratur. Begitu kaartos ya, hubungan dunia akhirat ini harus kita paham. Ya, jadi surga itu nanti adalah disebut Darussalam, ya, kampung damai sejahtera. Jadi sudah ada keharmonisan antara ciptaan Allah, Allah menciptakan lingkungan alam dan sudah
harmonis padu dengan lingkungan sosialnya. Para penghuninya geus pasti teratur eta mah. Jadi jangan membayangkan surga ini salah kaprah ya. Di surga mah cenah hayang naon oge bisa cenah Pak. Sok cenah hayang naon hayang boga jodoh jeung artis tinggal nyebut artisna saha torojol cenah. Baheula abdi keur alit kitu. Da enak ge masih keneh kitunya, loba nu ngajarkeun kitu. Hayang naon hayang mobil naon sok cenah surga mah kitu. Ya. Jadi apa demikian? Apa enggak surga nanti akan rusak seperti bumi ini? Jadi sagala kahayang teh kudu ditedunan di surga atuh acak-acakan deui meureun surga teh. Teu jadi nyeun surga. Kahartos. Jadi surga itu tempat yang tertib nanti. Nah, maka ketertiban akhlak perilaku sekarang di dunia ini dilatih dulu, dibina dulu orang. Jadilah jiwa-jiwa yang siap untuk menertibkan diri menurut ketentuan Allah supaya kita nanti layak menjadi penghuni jannah gitu tah caritana teh ya gitu. Makanya maksud kenapa mereka dimasukkan ke neraka ya, karena neraka itu cocok untuk mereka. Da teu aya deui nikmat dicabut nikmat dabongana ketika di dunia dipasihan nikmat eta nikmat teu digunakeun. Tidak digunakan menurut ridhonya sang pemberi nikmat wayah dicabut jadi azab. Itulah yang disebut azab neraka gitu. Sedangkan jannah itu berarti disambung deui nikmat. Tah eta teh nikmat teh disambung deui katanya. Ya, nikmat yang pernah kita terima selama di dunia nanti disambung. Begitu ya kahartos ya. Nah itu yang dimaksud dengan kalimat inna kullasyai'in khalaqnahu biqadarin. Segala sesuatu sudah Allah ciptakan menurut aturan ketentuan-ketentuannya. Sehingga kita harus ikuti ketentuan Allah dalam aspek perilaku. Lamun henteu kalau tidak itu nanti akan disingkirkan. Ya, dimasukkan ke neraka sebagai tempat ya udah dicabut nikmat di situ. Kita lanjutkan. Ayat berapa? Ayat ke-50. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Apa artinya? Wa ma amruna, tidak ada keputusan kami. Amrun itu keputusan. Illa kecuali wahidatun. Wahid itu artinya satu. Ka lamhin bil basar, ka seperti lamhin bil basar. Naon didinya diartikan? Kejap. Kedipan mata. Ya. Seperti kedipan mata. Ya, paham tuh? Seperti kedipan mata. Ini bicara apa? Ya. Wama amruna ini berbicara ketika nanti kita menghadap Allah akan menerima keputusan. Keputusan Allah itu wahidatun, satu. Tidak ada keputusan kami, perintah kami kecuali hanya satu. Jadi nanti kita akan menerima keputusan Allah ke urang. Hiji keputusan anak moal dua, moal tilu. Cek Allah ampunannya ampunan, moal bisa dirubah deui. Cek Allah azabnya azab. Bisi aya anggapan sugan we cenah engke mah keputusanna bisa dua gitu. Gitu. Bisa dirubah, tidak bisa hanya satu. Maka siap-siap kita ini akan menerima keputusan Allah yang satu. Hiji-hijina keputusan Allah, sehingga gunakanlah hidup di dunia ini. Ya. Supaya apa? Mendapatkan satu keputusan terbaik. Kemudian ketika Allah memberikan keputusan ini kalamhin bil basor, seperti kedipan mata. Ini kan bahasa untuk mengungkapkan kedipan mata itu sesuatu yang cepat ya, secepat kilat ya, sekejap. Sakiceup cenah, sakiceup teh sakedeung. Sebentar. Apa maksudnya? Ketika Allah memberikan keputusan,
maka keputusan Allah itu tidak akan menunggu lama. Ya, ketika kita menghadap Allah untuk menerima keputusan, maka ini siapa namanya? Ian. Mana malaikat saksinya sudah siap. Ada kitabnya sudah ada. Kitab catatan amalnya sudah ada dipegang oleh malaikat penyaksi. Oke. Maka Allah memutuskan ketika malaikat mengangkat kitabnya, ini kitab catatan amal orang ini. Oke, keputusan langsung tok. Azab atau magfirah. Jadi Allah ketika memberikan keputusan tidak seperti hakim-hakim yang ada di dunia. Nanti sebelum keputusan mempertimbangkan dulu. Bagaimana saksi didengekeun heula ku Allah. Oh kitu. Mana buktina siga kitu moal Allah. Maknya jika kitu eta mah jelema. Kan Allah itu Maha tahu kan segala-galanya. Teu aya istilah pertimbangan Allah. Jadi Allah tidak mengenal kata pertimbangan, mempertimbangkan. Teu aya. Ya. Otoritas tertinggi Al-Azizul Hakim disebutna oge. Begitu. Moal aya gitu Allah, menurut kamu bagaimana? Menurut saksi bagaimana? Moal aya. Makanya Allah itu langsung. Nah itu, hati-hati. Jadi kita menerima keputusan Allah satu dan sekejap. Moal diengke-engke tidak bisa diundur-undur. Itu juga pengadilan di dunia mengajukan banding. Sehingga untuk memutuskan kasus ini nepi ka berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nepi ka hangusna eta kasus. Tadi akhirat mah moal aya ta kasus nu kitu teh. Langsung tek. Gitu ketika kita menghadap langsung udah keputusan Tuhan itu tertinggi, moal bisa dirubah. Jangan ada pikiran mau bisa merubah keputusan Allah. Sugan we cenah ke di urang doraka cenah keun we dageus Islam ieu dina asup neraka ge bisa dijahit deui kitu tah. Hati-hati. Di mana eta ide? Tidak ada ide seperti itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Kahartos wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Keputusanku hanya satu dan itu sekejap. Di dalam Allah memberikan keputusan hukum. Magfirah atau azab, dan itu udah selamanya. Eta hati-hati gitu. Nah ini pentingnya pelajaran Allah teh, pentingnya ka urang teh ieu. Adanya ketegasan Allah yang harus kita ketahui sehingga kita tidak bisa main-main gitu. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Walaqad ahlakna asya'akum. Walaqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Walaqad artinya sungguh, ahlakna kami telah lenyapkan, asya'akum makhluk segolongan seperti golongan kalian. Jadi asya'akum artinya golongan kalian, golongan makhluk berarti manusia gitu. Ya. Jadi kami sudah membinasakan ya orang-orang yang segolongan kalian, maksudnya makhluk yang segolongan kalian, yang seperti kalian, artinya umat manusia sebelumnya. Itu sudah dibinasakan. Kalau kalimat dibinasakan mungkin yang dimaksud di sini dilenyapkan gitu. Jadi umat-umat sebelumnya sudah dilenyapkan oleh Allah, ahlakna. Ya sudah tidak ada lagi kan, sudah lenyap ya. Sudah kami lenyapkan. Maka fahal min muddakir. Mereka sudah tidak ada. Sekarang pertanyaan kepada kita, adakah yang mau mengikuti pelajaran? Adakah yang mau mengikuti pelajaran? Ini sambungannya ayat berikutnya. Coba. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi jubur. Wa kullu syai'in fa'aluhu, dan segala sesuatu fa'aluhu yang telah mereka perbuat tadi umat-umat terdahulu itu ya, generasi kita sebelumnya itu kan sudah lenyap. Nah, kullu syai'in fa'aluhu, segala sesuatu yang sudah mereka perbuat itu fi jubur. Jubur itu jabur, jabur itu lembaran-lembaran kitab. Jadi sudah tertuang, tertulis,
atau tercatat di dalam lembaran-lembaran buku catatan. Jadi ada yang hilang enggak? Umat terdahulu yang sudah dilenyapkan oleh Allah, ada yang hilang enggak? Memang sudah hilang jasadnya, fisiknya, tapi catatan mereka tidak hilang. Ada, dipegang oleh Allah. Seluruh catatan perbuatan manusia enggak hilang. Untuk kepentingan nanti hari kebangkitan, ketika dibangkit lagi datanya dibawa lagi. Tah ieu maneh teh. Gitu. Ya, kertas catatan. Ya, jadi ini kembali ke tadi bahwa generasi sebelum kalian itu sudah dilenyapkan oleh Allah, dan yang sudah dilenyapkan itu semua pembukuannya masih ada dipegang Allah. Moal ainu ical, tidak ada yang hilang. Ayeuna giliran urang sok. Berarti sekarang yang masih sedang mengisi buku catatan siapa? Kita. Ya, kalau generasi terdahulu sudah selesai, sudah beres, sudah tutup buku, teu tiasa dirubah-rubah deui, ayeuna tinggal kita. Nah, bagaimana kita? Jangan sampai kita ya menuliskan catatan perjalanan hidup kita ke arah yang salah. Da moal bisa dihapus engke bahaya. Ya. Sehingga jangan sampai mengakibatkan nanti keputusan yang buruk kita terima. Nah, maka selama masih kita diberi umur oleh Allah itu fahal min mudakir tadi. Adakah yang mau mengikuti pelajaran ini? Gitu. Hati-hati karena wa kullu syai'in fa'aluhu fi jubur, segala sesuatu yang telah mereka perbuat tidak ada yang hilang, semua ada data rekam jejaknya dipegang oleh Allah sebagai bahan untuk memberikan keputusan akhir. Tah eta. Malah disebutkan dalam ayat berikutnya wa kullu shagirin wa kabirin mustator. Apa itu artinya? Kullu sogirin, segala sesuatu baik yang sogir teh kecil, wakabir maupun yang besar, mustatorun artinya tercatat. Perkara leutik dan perkara besar tidak ada yang hilang, semua tercatat. Gitu tah. Kalakuan urang ya, anu sepele tapi goreng patut aya tuh teh. Hati-hati tidak akan hilang, apalagi perkara yang gede. Begitu. Ini ya. Begitu ya. Jadi segala sesuatu ternyata urang teh geuningan aya nu nyatet segala rupi. Nah, itu. Untuk apa dicatat? Untuk nanti kan jadi bahan keputusan Allah. Gitu. Dan Allah ketika memutuskan hati-hati tadi, tidak akan menunggu pertimbangan, langsung ketok. Walaupun ada saksi malaikat yang memegang buku, itu kepentingannya kalau ada yang interupsi, kalau ada yang menuntut, keberatan misalkan. Mangga keberatan mah aya saksi, tinggal dibuka. Jadi kepentingannya itu nanti ya. Jadi tidak ada yang dizolimi oleh Allah. Ketika Allah memberikan keputusan, tidak ada seorang pun yang dicurangi oleh keputusan Allah. Tepat nanti. Karena ada data, ada saksinya. Gitu. Allah itu menjadi hakim yang sangat adil, sangat tepat ya, memberikan keputusan. Kita lanjut. Jadi itu ya. Ayat berikutnya, innal muttaqina fi jannatin wa naharin. Innal muttaqin, sungguh orang-orang yang takwa. Muttaqin lawan dari yang tadi. Kalau tadi mujrimin. Ari mujrimin mah tadi apa? Yushabuna finnar ala wujuhihim. Digiring ke arah neraka di depan wajahnya. Nah, sekarang innal muttaqin, orang yang muttaqin takwa. Ari ieu mah takwa. Takwa berarti mau mengikuti panggilan Allah. Allah yang sudah menciptakan, Allah yang sudah memberikan nikmat, manggil-manggil ka urang ya. Sok sing takwa. Ya. Sok sing bener, sok sing tertib hirup supados urang nanti cocok di kehidupan janah anu tertib teh, tertib katanya di janah teh. Lamun urang masih boga jiwa ngarusak gitu, teu cocok di janah. Jiwa eta bakal menimbulkan kerusakan lagi. Maka
Ti ayeuna urang dilatih jadi makhluk-makhluk yang tertib dalam hidup. Innal muttaqin, berarti yang takwa artinya yang tunduk patuh kepada Allah, fi jannatin wan nahar. Jannatin artinya taman, kebun. Nahar artinya sungai-sungai yang mengalir. Berarti ada ayeuna ge aya taman-taman jeung sungai mengalir gitu. Mohon ieu maksudna teh ieu teh bakal disambung deui. Bakal aya deui engke taman-taman dan air-air, berarti ini menunjukkan adanya kesinambungan, jaminan ya, adanya jaminan kesejahteraan. Lingkungan alam itu menjadi lingkungan alam yang bisa menjamin kehidupan makhluk di situ. Makanya ada taman-taman, aya buah-buah nanti. Kemudian ada sungai-sungai sebagai pemelihara kehidupan. Nah gitu. Ayat terakhir. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Jadi orang-orang yang bertakwa di jannatin wan naharin, mereka dikatakan fi maq'adi sidqin. Maq'ad itu dari kata qa'ad. Qa'ada yaq'udu, qu'udan artinya apa? Duduk. Maq'ad itu tempat duduk. Tempat duduk lain kursi. Tempat duduk ini kan istilah saja ya. Maksudnya tempat tinggal. Kalau di bahasa Indonesia kan tempat calik di Sunda. Calik di mana? Maksudnya lain dina kursi atau penduduk ya. Iya. Sebagai penduduk negeri, penduduk daerah mana ya? Maksudnya tempat tinggal, bukan duduk itu ya. Maq'adi itu tempat duduk artinya tempat tinggal yang sidqin, yang benar, yang layak. Jadi orang bertakwa nanti akan hidup di jannah ya, di tempat tinggal yang layak, inda malikin muqtadir, di sisi Allah sebagai malikin muqtadir. Malik artinya penguasa atau raja, muqtadir berarti yang mengatur, yang maha mengatur atau yang maha kuasa lah begitu ya. Jadi malikin muqtadir fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir berarti yang hidup ya di tempat tinggal yang layak di samping Tuhan yang maha kuasa. Jadi orang teh bakal balik ke Allah. Kita akan kembali kepada Allah dan duduk ya, hidup tinggal di tempat tinggal yang layak di samping kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai rajanya nanti. Begitu ya. Selanjutnya nanti kalau sudah di jannah bagaimana ya, gimana nanti aja. Yang penting bagaimana kita sekarang selamat sampai ke tujuan, gitu ya. Kahartos tak itu janten ujungnya surat Al-Qamar ini semua mau memberikan, maksudnya mau menyampaikan pelajaran kepada umat manusia, dan pelajaran ini yang sudah disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Ini harus sampai kepada umat manusia, ya. Manusia mau mujrimin, mau durhaka silahkan. Manusia mau bertakwa juga silahkan. Yang jangan apa? Yang jangan itu menghalang-halangi dakwah ini, supaya manusia tahu semua gitu. Jadi akan kena azab Allah di dunia ini bagi yang menghalang-halangi, melarang-larang informasi Al-Quran. Tapi kalau dia mau durhaka, mau maksiat, silahkan ya, gitu ya. Itu pilihan dia, tapi siap-siap menerima konsekuensi hukum di akhirat gitu tah. Ya. Jadi demikian barangkali yang bisa saya sampaikan ya, tamat tuntas surat Al-Qamar. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah, dan untuk selanjutnya kajian kita tunggu aja informasinya ya. Lihat saja nanti pada minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.